Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kerja Laundry. Selamat malam, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan tentunya apapun yang teman-teman kerjakan berjalan dengan lancar. Oke guys, jadi sebelum saya lanjut, teman-teman yang belum subscribe bisa tolong bantu subscribe dan kemudian klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus update, ikutin konten-konten berikutnya yang pastinya akan saya update terus. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas lagi tentang kerjaan-kerjaan atau teknis-teknis kita ngejalanin usaha laundry rumahan ini. Oke teman-teman, jadi kalau kita bicara usaha laundry kan banyak hal, maksudnya banyak hal dari ada masalah deterjen, masalah parfumnya, masalah listriknya, masalah airnya, masalah SDM-nya atau tenaga kerjanya. Jadi macam-macam hal yang mungkin akan bisa kita bahas atau kita gali dari pengalaman-pengalaman ini. Oke teman-teman, jadi kalau untuk saat ini di konten ini saya ingin lebih fokus ngebahas tentang deterjen. Karena ada yang sudah tahu, oh kalau laundry kiloan itu ada yang memakai deterjen curah atau deterjen yang kiloan, maksudnya pokoknya deterjen curah itu kan deterjen yang dia tidak pakai merek atau mungkin dia ngebikin sendiri gitu. Tapi di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saja kenapa saya lebih memilih menggunakan deterjen yang memakai branding umum dipakai di masyarakat. Jadi saya selalu pakainya ya brand ini loh, maksudnya kalau nggak pakai Rinso ya mungkin pakai Attack. Cuma saat ini sih masih rutin menggunakan Rinso. Itu karena ada alasannya kenapa saya menggunakan brand yang umum dipakai di masyarakat, karena lebih ke sebuah safety aja sih ya. Jadi begini pengalaman dulu saya, waktu saya dulu sebelum menjalankan usaha laundry kiloan ini, saya dulu kan juga kadang karena saya dan istri itu kan dulu sama-sama kerja nih, jadi kadang waktunya terbatas, akhirnya kita dengan jasa cuci kiloan juga. Tapi pada saat itu yang kita rasain, maksudnya dari pengalaman saat itu, kenapa ya ini baju, perasaan kita baju baru beli, mungkin kaos yang lebih kelihatan banget tuh kaos yang mungkin berwarna gitu loh, yang mungkin warnanya cerah, warna kuning, warna merah, warna hijau. Setelah kita laundry di situ mungkin berapa kali laundry, kok jadi cepet banget 3 bulan udah pudar gitu. Jadi dari situ kita cari tahu kenapa, oh ternyata outlet itu menggunakan deterjen curah. Jadi deterjen yang mungkin dia nggak ada brand atau mungkin dia nggak tahu lah maksudnya sumbernya dari mana. Kita sih menganalisnya dari situ, karena apa ya, kalau kita cuci sendiri kan biasa menggunakan deterjen yang udah branding yang pada umumnya dipakai masyarakat. Jadi kita simpulin saat itu begitu. Makanya setelah kita nih udah mulai buka usaha cuci kiloan, laundry kiloan yang sudah berjalan 4 tahun ini, ya akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan deterjen curah itu. Makanya dari dulu sampai sekarang tetap gunain deterjen yang emang umum dipakai masyarakat. Jadi singkat ceritanya saya gunain itu. Tapi untuk bicara sekarang kan tadi kan poinnya gunain brandnya. Nah sekarang untuk poin selanjutnya saya bicara tentang efisien atau cara hemat gunain deterjen supaya lebih terkontrol dan terukur. Jadi kalau kita bicara usaha, walaupun yang saya jalan ini kan levelnya masih rumahan nih, kecuali mungkin udah punya 10 cabang, 15 cabang, itu kan mungkin manajemennya lebih kuat lagi, lebih terukur lagi, lebih terkontrol. Cuma walaupun saya masih usaha rumahan seperti ini, menggunakan sistem yang terukur supaya apa? Supaya kita jadi lebih jelas dalam sebulan itu kita punya profit berapa, dari omset berapa, kita profitnya itu berapa, jadi ketahuan jelas. Jadi dari situ saya di sini punya tips cara kita menggunakan deterjen ini. Jadi untuk deterjen, kenapa tadi saya tunjukin ini saset ya, ini kan deterjen ini saset. Jadi kalau kita beli di grosir itu satu saset ini jatuhnya harganya sekitar Rp830, karena
satu renceng kan 6 saset, satu renceng itu harganya 5.000. Jadi kalau dihitung harga per saset itu harganya cuma sekitar 830 sekian. Nah, oleh karena itu saya di sini kenapa menggunakan nunjukin ini loh deterjen saset ini, karena ada alasan tersendiri. Oke teman-teman, jadi kenapa saya gunain deterjen saset, karena apa? Karena supaya dalam proses penggunaan deterjen itu bisa lebih terukur. Jadi begini, kalau dari pengalaman saya itu kan saya gunain mesin yang kapasitasnya mesin front loading yang kapasitasnya sekitar 8 kilo, tapi selalu saya kalau giling baju itu selalu dengan formula 5-6 kilo sekali giling. Jadi kalau mungkin ada orderan 10 kilo ya pasti saya bagi dua gilingnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kualitas dari cucian itu bagus atau maksimal, dan supaya bisa lebih terukur. Jadi kalau saya gunain satu saset deterjen ini itu untuk 5-6 kilo pakaian yang akan kita cuci. Jadi begitu. Jadi supaya apa? Supaya gampang kita dalam menghitung budget pemakaian deterjen ini. Karena dulu pernah di awal-awal kita gunain deterjen yang kiloan, cuma dalam mengukurnya kan susah. Jadi akhirnya kadang meleset, maksudnya dalam 1 kilogram deterjen itu dipakainya berapa kilo pakaian itu kita nggak kehitung ya, karena itu tadi kan kalau kita per saset ini kan udah pasti nih, satu saset ini kan 44 gram itu kita pakai untuk estimasi 5-6 kilo pakaian. Cuma kalau kita gunain deterjen kiloan itu kan kita pakai sendok takar. Nah, sendok takarnya itu kadang kan nggak akurat, kadang penuh kadang nggak, atau gimana. Apalagi buat temen-temen yang mungkin nanti mau buka usaha dan langsung menggunakan karyawan tanpa dikerjakan sendiri, itu akan lebih susah. Maksudnya lebih susah dalam artian mengukurnya atau menghitung cash flow-nya. Makanya kalau saya untuk saat ini menurut saya lebih efisien, lebih hemat menggunakan saset ini. Jadi biasanya satu kali giling itu estimasi 5-6 kilo pakaian dengan menggunakan satu saset deterjen dan satu saset pewangi atau pengharum atau pelembut pakaian. Dan kenapa harus pakai pelembut pakaian itu nanti akan kita bahas lagi di next konten ya. Jadi next konten mungkin kita akan ngebahas tentang ini, kenapa make softener ini, kenapa, tujuannya apa, dan hasilnya bagaimana, nanti akan saya bahas lagi, akan saya sharingkan lagi. Jadi mungkin untuk ini kenapa gunain deterjen saset ya, alasannya itu supaya gampang menakarnya. Karena begini, kalau saya gunain satu saset deterjen dan satu saset softener itu kan budgetnya itu 1.700. Jadi 1.700 itu untuk menghasilkan omset 42.000, karena saya per kilonya itu cuci gosok itu 7.000 per kilogram. Jadi kan 7 kali 6 42.000. Jadi dari omset 42.000 itu saya menggunakan budget deterjen dan softener itu 1.700. Nanti kan tinggal ditambah lagi untuk budget dan pemakaian listrik, pemakaian air, dan pemakaian parfum. Terus penghitungan untuk komisi pegawai atau komisi SDM-nya. Nah, cuma saat ini kan karena saya masih dikerjain sendiri ya, jadi cuma dari total omset dikurangin dari semua operasionalnya berapa gitu, itu jadi profit aja. Jadi mungkin itu saja yang bisa sharingkan di konten ini. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat mungkin yang mau usaha laundry kiloan, atau mungkin buat teman-teman yang mau diaplikasiin dalam rumah tangga teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian konten kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan share ke medsos kalian semuanya. Oke, selamat malam.